Selamat pagi, salam sahabat. Berjumpa kembali di program Sabda Menyapa GKJ Sidarja. Hari ini Sabtu 22 Maret tahun 2025. Kita akan belajar dari firman Tuhan, Imamat 15. Imamat pasal 15, demikian firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila aurat seorang laki-laki mengeluarkan lelehan, maka najislah ia karena lelehannya itu. Beginilah kenajisannya berhubung dengan lelehannya itu, bila auratnya membiarkan lelehan itu mengalir, atau bila auratnya menahannya, sehingga tidak mengeluarkan lelehan, maka itulah kenajisannya. Setiap tempat tidur yang ditiduri orang yang mengeluarkan lelehan itu menjadi najis, dan setiap barang yang didudukinya menjadi najis juga. Setiap orang yang kena kepada tempat tidurnya haruslah mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Siapa yang duduk di atas barang yang telah diduduki oleh orang yang demikian haruslah mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Siapa yang kena kepada tubuh orang yang demikian, haruslah mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Apabila orang yang demikian meludahi orang yang tahir, haruslah orang ini mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Dan setiap pelana yang diduduki orang yang demikian menjadi najis. Setiap orang yang kena kepada sesuatu bekas tempat orang tadi menjadi najis sampai matahari terbenam. Siapa yang mengangkatnya, haruslah mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Dan setiap orang yang kena pada orang yang demikian, sedang orang ini tidak mencuci tangan dahulu dengan air, haruslah mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Kalau orang itu kena pada belanga tanah, itu haruslah dipecahkan, dan setiap perkakas kayu haruslah dicuci dengan air. Apabila orang yang demikian sudah bersih dari lelehannya, ia harus menghitung 7 hari lagi untuk dapat dinyatakan tahir, lalu mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air mengalir, maka ia menjadi tahir. Pada hari yang ke-8 ia harus mengambil 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati, dan datang ke hadapan Tuhan, ke pintu kemah pertemuan, dan menyerahkan burung-burung itu kepada imam. Lalu imam harus mempersembahkannya, yang seekor sebagai korban penghapus dosa dan yang seekor lagi sebagai korban bakaran. Dengan demikian imam mengadakan pendamaian bagi orang itu di hadapan Tuhan karena lelehannya. Apabila seorang laki-laki tertumpah maninya, ia harus membasuh seluruh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Setiap pakaian dan setiap kulit yang kena tumpahan mani itu haruslah dicuci dengan air dan menjadi najis sampai matahari terbenam. Juga seorang perempuan, kalau seorang laki-laki tidur dengan dia dengan ada tumpahan mani, maka keduanya harus membasuh tubuhnya dengan air dan mereka menjadi najis sampai matahari terbenam. Apabila seorang perempuan mengeluarkan lelehan, dan lelehannya itu adalah darah dari auratnya, ia harus 7 hari lamanya dalam cemar kainnya, dan setiap orang yang kena kepadanya menjadi najis sampai matahari terbenam. Segala sesuatu yang ditidurinya selama ia cemar kain menjadi najis, dan segala sesuatu yang didudukinya menjadi najis juga. Setiap orang yang kena kepada tempat tidur perempuan itu haruslah mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis. Apabila seorang perempuan mengeluarkan lelehan,
dan lelehannya itu adalah darah dari auratnya, ia harus 7 hari lamanya dalam cemar kainnya, dan setiap orang yang kena kepadanya menjadi najis sampai matahari terbenam. Segala sesuatu yang ditidurinya selama ia cemar kain menjadi najis. Dan segala sesuatu yang didudukinya menjadi najis juga. Setiap orang yang kena kepada tempat tidur perempuan itu haruslah mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air dan ia menjadi najis. Dan setiap tempat tidur yang ditidurinya menjadi najis juga. Apabila seorang perempuan berhari-hari lamanya mengeluarkan lelehan, yakni lelehan darah yang bukan pada waktu cemar kainnya, atau apabila ia mengeluarkan lelehan lebih lama dari waktu cemar kainnya, maka selama lelehannya yang najis itu perempuan itu adalah seperti pada hari-hari cemar kainnya, yakni ia najis. Setiap tempat tidur yang ditidurinya, selama ia mengeluarkan lelehan, haruslah baginya seperti tempat tidur pada waktu cemar kainnya, dan setiap barang yang didudukinya menjadi najis sama seperti kenajisan cemar kainnya. Setiap orang yang kena kepada barang-barang itu menjadi najis, dan ia harus mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Tetapi jikalau perempuan itu sudah tahir dari lelehannya, ia harus menghitung 7 hari lagi, sesudah itu barulah ia menjadi tahir. Pada hari yang ke-8 ia harus mengambil 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati dan membawanya kepada imam ke pintu kemah pertemuan. Imam harus mempersembahkan yang seekor sebagai korban penghapus dosa dan yang seekor lagi sebagai korban bakaran. Dengan demikian imam mengadakan pendamaian bagi orang itu di hadapan Tuhan, karena lelehannya yang najis itu. Begitulah kamu harus menghindarkan orang Israel dari kenajisannya, supaya mereka jangan mati di dalam kenajisannya, bila mereka menajiskan kemah suciku yang ada di tengah-tengah mereka itu. Itulah hukum tentang seorang laki-laki yang mengeluarkan lelehan atau yang tertumpah maninya yang menyebabkan dia najis, dan tentang seorang perempuan yang bercemar kain, dan tentang seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, yang mengeluarkan lelehan, dan tentang laki-laki yang tidur dengan perempuan yang najis. Tema renungan kita adalah cintailah kehidupan. Sekitar 70% dari tubuh manusia adalah air. Maka tak mengherankan apabila tubuh kita menghasilkan berbagai jenis cairan, seperti air liur, air mata, dan keringat. Selain itu, cairan tubuh yang dapat keluar adalah lelehan dari sistem reproduksi. Menurut hukum Taurat, lelehan demikian membuat seseorang menjadi cemar. Pada pria, lelehan dari aurat adalah najis. Baik tubuh yang mengeluarkannya maupun benda yang bersentuhan dengannya dianggap najis di ayat 2-4. Bahkan orang yang menyentuhnya menjadi najis juga dan harus membersihkan seluruh dirinya di ayat 5-12. Demikian pula air mani membuat laki-laki yang mengeluarkannya dan apapun yang terkena dengannya menjadi najis di ayat 16-18. Pada wanita, lelehan itu bisa berupa darah haid dan bukan haid, ayat 19a dan 25a. Darah jenis kedua itu mungkin seperti sakit pendarahan yang diderita oleh seorang perempuan di dalam Matius 9 ayat 20-25. Perempuan yang mengeluarkannya menjadi najis di ayat 19b dan 25b. Segala benda yang dipakai olehnya dan setiap orang yang menyentuhnya menjadi turut menjadi najis di ayat 20-24 dan 26-27. Kita tahu persis mengapa cairan-cairan yang meleleh itu dianggap menajiskan. Bisa jadi itu berkaitan dengan hakikatnya. Lelehan yang keluar dari tubuh merupakan kumpulan sel-sel mati atau yang segera akan mati ketika terpapar di udara luar. Setiap kematian akan berakhir dengan pembusukan. Pada banyak bagian di dalam Alkitab,
Allah menyatakan dirinya sebagai Allah yang hidup. Ia mencintai kehidupan dan membenci kematian. Kehadirannya selalu membawa kehidupan. Allah ingin umatnya juga mencintai kehidupan dan membenci kematian. Melalui aturan tentang cairan yang melalui ini, ia hendak mengajar umatnya untuk menghindari segala bentuk kematian. Adakah sesuatu yang kotor, najis, dan mati dalam hidup kita? Jangan biarkan hal itu mencemari kehidupan rohani kita. Marilah kita berdoa agar Allah menghidupkan kembali kepercayaan dan semangat hidup kita. Atau setidaknya kita bisa berdoa agar kita membenci kematian dan mencintai kehidupan. Mari bersama kita berdoa. Kiranya Roh-Mu Tuhan menerangi hati kami agar kami tahu mana yang kotor dan menajiskan kehidupan kami. Kiranya Engkau terus menyalakan api dalam kehidupan kami, sehingga iman kami selalu tertuju padamu. Ada semangat hidup dalam hati kami dan menaruh percaya kami hanya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian renungan hari ini. Mari kita fokus mempersiapkan diri kita, menjaga hubungan dengan Tuhan demi kehidupan yang kekal nanti. Bertemu esok. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.